Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya berbagi resep puding cup lagi. Ini pudingnya segar, bahan-bahannya juga super ekonomis banget. Cuma satu saset aja jadinya sebanyak ini. Cocok banget dijadikan sebagai ide jualan atau ide berbagi takjil di bulan Ramadan. Mau tahu cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1500 ml air. Kemudian tambahkan 12 sendok makan gula pasir. Selanjutnya ini dimasak sampai mendidih. Kalau air gulanya sudah mau mendidih, siapkan 50 ml air, kemudian masukkan 1 saset agar-agar fly. Lalu ini diaduk hingga larut. Dan ini sudah larut ya teman-teman. Nah, kalau air gulanya sudah mau mendidih seperti ini sudah mulai mendidih ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan tadi agar-agar yang sudah dicairkan. Nah, seperti ini. Lanjut, ini diaduk-aduk lagi sampai mendidih. Jadi ini adalah salah satu tips dan triknya juga supaya teman-teman tuh nggak capek. Karena kalau misalnya bubuk agar-agarnya ini kita masukkan dari awal, kita harus terus ngaduk-ngaduk ya teman-teman, jadi nggak boleh berhenti. Kalau misalnya seperti teknik yang tadi, kita didihkan dulu air gulanya, jadi kita bisa sampai mendidih dan untuk mengaduk ini kita tidak butuh waktu terlalu lama. Jadi kalau misalnya dia sudah mulai mendidih, langsung aja kita masukkan agar-agar yang sudah dicairkan. Dan ini sudah mulai betul-betul mendidih. Selanjutnya kita kecilkan apinya. Kemudian tambahkan 3 saset kental manis. Nah, kalau misalnya kental manisnya kita masukkan di akhir seperti ini. Kita juga tidak perlu mengaduk-aduk terus ya teman-teman dari awal. Karena kalau misalnya memasak kental manis ini sama seperti kita memasak santan, tidak boleh pecah, jadi harus terus diaduk. Kalau kita masukkan di akhir seperti ini, tinggal kita aduk-aduk saja sampai betul-betul mendidih dengan api kecil saja, tidak perlu lama-lama ya teman-teman. Jadi tampilan pudingnya tetap bagus, kemudian rasanya juga tetap enak. Karena memasak puding susu, kalau misalnya adonan susunya itu pecah, nanti rasanya juga akan berbeda. Ini diaduk-aduk lagi sampai betul-betul mendidih. Gunakan api sedang, cenderung kecil saja. Tidak perlu lama-lama ya teman-teman. Nah, ini sudah mendidih, matikan api. Lanjut aduk-aduk lagi sampai uap panasnya sedikit berkurang. Untuk cupnya saya menggunakan cup 50 ml seperti ini. Langsung aja kita tuangkan. Untuk puding susunya ini saya isi setengah cup. Puding susunya semua sudah dimasukkan ke dalam cup. Selanjutnya ini ditunggu hingga set. Nanti kalau misalnya pudingnya sudah setengah set, kita akan buat untuk puding kurmanya. Kalau puding susunya sudah setengah set, selanjutnya siapkan kembali panci, masukkan 1550 ml air. Saya buat 1550 supaya cairannya sama seperti yang pertama tadi ya teman-teman. Ini saya pakai pancinya nggak saya cuci, tapi nanti ini akan larut ya teman-teman. Kemudian tambahkan 12 sendok makan gula pasir. Dan 1 saset Nutrijel kurma ajwa. Lanjut, ini diaduk-aduk terlebih dahulu hingga larut.
Jadi ini aku tadi salah ya teman-teman, seharusnya masukkan dulu jelly dan juga gulanya, kemudian diaduk baru diberi cairan. Jadi tidak menggumpal seperti ini. Jadi ini aku saring terlebih dahulu supaya tidak menggumpal ya teman-teman. Nah ini sudah tidak ada gumpalan ya teman-teman, mohon maaf karena anak nangis jadi malah kelupaan ya teman-teman. Seharusnya dimasukkan terlebih dahulu jelly dan juga gulanya, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur baru diberi cairan. Jadi dia tidak akan menggumpal. Kalau cairan dulu baru jelly biasanya memang menggumpal seperti ini teman-teman. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang, diaduk-aduk sebentar, kemudian bisa dibiarkan dan sesekali diaduk sampai betul-betul mendidih ya teman-teman. Sambil sesekali diaduk seperti ini. Ini sudah mulai mendidih ya teman-teman. Biarkan sampai betul-betul mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api. Kemudian ini bisa diaduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Untuk buih yang ada di permukaannya ini bisa diambil ya teman-teman, supaya nanti permukaan pudingnya itu lebih cantik. Kemudian kalau misalnya terus diaduk-aduk seperti ini juga salah satu tips untuk mengurangi buih yang ada di permukaan puding ini. Kemudian lanjut tuang puding kurma di permukaan puding susu. Ini dituang sampai garis ya teman-teman. Nah seperti ini. Tuang puding kurmanya sampai selesai, sampai semua cup terisi. Untuk puding kurmanya itu masih sisa teman-teman, jadi ini mau aku taruh di cup yang puding kurma aja. Jadi ada 4 cup yang itu aku isiin puding kurma aja, nggak pakai puding susu. Mungkin tadi ada susunya itu yang kebanyakan di dalam cup, padahal ini udah aku fullin isinya. Tuh teman-teman, ada yang melampaui garis juga. Kalau misalnya tadi rata diisinya, ini bisa jadi 70 cupan ya teman-teman. Selanjutnya biarkan pudingnya hingga betul-betul set. Biarkan di suhu ruang. Kalau untuk dijual jangan dimasukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Kalau untuk isian snack box supaya tidak menguap, ada airnya dan bisa menyebabkan boxnya itu basah. Jadi ini akan kita biarkan di suhu ruang. Kalau misalnya mau dibantu menggunakan kipas angin juga bisa. Yang penting kipas anginnya harus bersih dan udara di sekitar juga harus betul-betul bersih ya teman-teman. Kalau sudah betul-betul set dan dingin, ini bisa diberi tutup seperti ini. Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.